Action. Pose. Cakep. Jalan sana selangkah 2 langkah 3 stop. Pose balik. Tahan. Stop dulu. Stop. Selamat pagi Kak. Pagi. Apa kabar? Baik. Tambah cantiknya ya Kak. Waduh, thank you nih Sosialita TV. Kak, setelah sukses sebagai Cece Mami, boleh dijelasin Kak kesibukan Kakak sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Kak? Oke, kesibukan aku sekarang nih, bukan yang dulu ya. Iya. Lebih sekarang ya berarti ya. Kalau dulu kan emang benar-benar penuh, awal-awal merintis kan benar-benar perjuangannya luar biasa banget ya. Kalau sekarang sih udah lebih settle karena kan udah restoran juga udah jalan gitu kan. Kalau dari pagi sih biasa aku pagi biasa kadang-kadang bikin konten gitu ya. Terus udah gitu aku siapin SOP untuk produksi, kemudian baru anak buah yang ngolah, dan setelah itu baru aku kontrol ke outlet. Dan biasanya untuk sore harinya ya kadang ini ada suaranya. Jangan diinin, udah nggak usah nggak usah di video-videoin. Ulang lagi atau gimana? Gak apa-apa, disambung di itu aja Kak. Udah nggak usah diapa-apain, udah diem, nggak usah diapa-apain, udah gitu aja. Sambung lagi aja Kak. Sambung lagi aja. 1, 2, action. Nah, untuk sore harinya, jadi biasanya waktu sama family, sama anak-anak gitu. Jadi ajak jalan mereka. Terus kalau enggak, ya kalau sehari-hari ya kadang-kadang kalau ada waktu sih kadang perawatan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kak, kalau boleh tahu, cabang Kakak sudah berapa ya? Cabang aku sekarang yang udah jalan itu ada 3, sekarang menuju ke 5 cabang. Jadi yang ada sekarang kan ada di Pluit, Gading Serpong, Pesanggerahan di Puri, kemudian yang akan baru buka minggu depan itu di Kelapa Gading, dan bulan depannya di Citra 6. Itu bukannya dari jam berapa sampai jam berapa ya Kak? Bukannya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sesuai dengan kesibukan Kakak sehari-hari ya? Iya, full terus ya. Kira-kira karyawan Kakak berapa ya? Karyawan per outlet kalau secara keseluruhan kurang lebih udah berikut, maksudnya semua nanti berikut cabang atau sekarang ini? Sekarang ini aja Kak. Di Yang global aja Kak. di global aja. Kurang lebih ya sekitar 50-an ya. Jadi berapa Kak? Karyawannya kurang lebih? Kurang lebih secara globalnya 50-an. Kakak kan waktu sekolah ya Kak ya? Ya. Itu alasan ide penyewaan bukunya Kak, awal mulanya seperti apa Kak? Ide penyewaan buku. Jadi kan waktu SD aku sempat jualan makanan mama tuh. Waktu udah SMP kan udah pindah sekolah lagi, beda sekolah kan. Gak mungkin dong waktu itu aku jualan juga, karena kan kayaknya situasi itu gak memungkinkan kan. Udah beda komunitas lagi. Pada saat ide aku jualan buku komik, sewa buku komik. Itu karena waktu itu lagi lagi gemar banget tuh komik-komik kayak Sailor Moon, Ghostbump zaman dulu kan. Nah, itu lagi trending banget. Nah, di situ aku sama temen aku punya ide, gimana kalau kita bikin perpustakaan gitu. Dari situ akhirnya aku kembangkan, aku akhirnya sampai punya sendiri gitu loh, perpustakaan sendiri, kecil sih, tapi lumayan lah gitu. Nah, di antara buku-buku itu, komik-komik itu Kak, kesukaan favorit Kakak yang mana Kak? Dulu ada namanya apa ya, yang bersambung itu, yang balet itu aku lupa ya namanya. Mary Chan apa gitu, aku lupa loh namanya. Jadi kayak komik-komik gimana ya? Komik kisah-kisah, ada kisah-kisah anak muda, percintaan anak muda gitu, Ghostbump, suka sih. Jadi dulu emang gemar suka baca komik. Nah kan, Kak, kembali lagi ke Mbak Nina. Iya. Tantangan Kakak di Mbak Nina ini apa Kak? Waktu merintis ya? Boleh dari ini.
Ya, jadi tantangannya waktu pertama kali merintis itu bagaimana aku harus pikir gitu, karena kan waktu merintis kan nggak langsung rame gitu ya, nggak bisa langsung stand up, gimana caranya kita harus cari nama dulu gitu kan, branding dulu, itu tantangannya. Terus udah gitu bagaimana terus kita inovasi gitu loh, bagaimana kita menambahin menu gitu ya, ngerubah. Misalnya waktu itu yang ngambil dari supplier tuh, hari aku bikin resep sendiri, terus itu semua penuh tantangan. Dan gimana juga kita menghadapi haters juga ada gitu loh. Jadi kan banyak orang ya, pasti nggak semua orang suka sama kita gitu loh. Terus juga ada beberapa orang lah yang mencoba untuk berusaha supaya kita jatuh. Nah itu ya lumayan berat, tapi harus tetap tutup kuping, ya tetap kita semangat. Kak, kan kakak viralnya karena TikTok, apa sengaja atau direncanakan? Viral karena TikTok ya. Iya, jadi waktu viral karena TikTok itu nggak sengaja sih, tapi kan emang lagi trending itu TikTok. Jadi waktu itu viralnya dari menu yang aku buat itu sempat viral, dan kemudian aku bikin, oh ini kayaknya aku harus belajar TikTok nih gitu kan. Jadi pertamanya banget aku waktu TikTok aku endorse food blogger gitu loh, waktu aku buka cabang gitu kan. Ternyata rame sekali itu dari TikTok, jadi customer semua pada ngomong gitu ya, oh ini kita lihat dari TikTok nih gitu. Nah di situ aku pikir, wah branding aku berarti bukan cuma harus di Instagram, aku harus ke TikTok juga. Jadi di situ aku harus memikirkan gimana caranya aku harus bikin konten gitu. Jadi terus berusaha bikin konten aja gitu loh. Nah, untuk menu spesialnya apa Kak? Menu spesialnya bakmi istimewa, itu non halal ya. Kak, apa arti TikTok buat kakak? Kenapa? Arti TikTok buat kakak seperti apa? Arti TikTok ya. Kalau buat aku TikTok itu adalah salah satu media ya, media sosial untuk kita berusaha, untuk kita bisnis. Karena gimana lagi cara kita memasarkan bisnis kita ya dari media sosial, terutama sekarang dari TikTok. Jadi untuk kita sharing juga, berbagi pengalaman, kemudian berbagi hal yang maksudnya yang aku rasain gitu, itu semua aku sharing di TikTok. Ada tips gak cara membuat konten? Kalau aku sih nggak selalu TikTok itu harus joget-joget ya. Sesekali sih aku joget itu udah jarang sekali gitu kan. Kalau aku buat konten lebih kepada mengedukasi dan memberikan kayak apa sih, kisah gitu loh. Gimana kisah aku dulu, kemudian gimana waktu aku lagi masak gitu kan, kisah-kisahnya ada lebih mengedukasi ke kisah untuk pembelajaran setiap orang. Kalau arti tato buat kakak seperti apa? Arti tato ya, tato sih sebenarnya sih cuma seni aja. Kalau buat aku sih cuma buat seni aja. Jadi waktu itu sih emang kalau untuk tato ya waktu dulunya sih cuma buat gaya-gayaan aja gitu kan. Cuman lebih ke seni aja sih kalau buat aku. Nggak berarti kayak gimana-gimana gitu. Apa yang kakak katakan kalau kita sebut Tuhan? Boleh dijelasin kak? Sorry, sebut apa? Apa yang kakak katakan kalau kita sebut Tuhan? Tuhan. Maksudnya sebut Tuhan itu maksudnya apa gitu? Ini bisa di-cut kan ya? Sorry. Ya nggak apa-apa. Boleh dijelasin kak? Tuhan ya. Iya, kalau untuk Tuhan itu buat aku itu adalah segalanya. Jadi aku bisa sampai sekarang ke pencapaian sekarang itu bukan karena kekuatan aku, itu karena mukjizat Tuhan gitu loh. Karena campur tangan Tuhan yang membuat segalanya yang mustahil itu menjadi nyata gitu. Jadi luar biasa banget, emang aku berasa Tuhan itu hidup buat kita. Jadi gimana cara kita mau berubah, mau berusaha dan tetap terus ngandelin Tuhan. Jadi buat aku Tuhan itu segalanya. Oke, kembali lagi kak. Berarti kan tadi aku lihat di dinding
ada tuh Kak ya tulisan Hmm. tembok kegagalan. Mm-mm. Seperti apa ya Kak ya? Kalau itu adalah tantangan makan mie. Jadi kalau yang pecahin rekor bisa dapat uang senilai 2,5 juta sampai 5 juta rupiah. Terus kemudian kalau tembok kegagalan itu bagi yang tidak bisa pecahin rekor. Kalau yang gagal dan give up gitu. Jadi ada ininya juga ya, gimmicknya ya. Jadi ada challenge-nya gitu ya. Arti keluarga sendiri buat Kakak seperti apa Kak? Arti keluarga buat aku keluarga segalanya juga. Jadi aku berusaha sekarang ini ya untuk keluarga. Jadi apa yang aku lakukan ya untuk mereka. Jadi keluarga itu emang ya tempat kita sharing, kemudian apalagi anak-anak ya. Kayaknya kalau udah lagi capek kerja, lihat mereka lucu-lucu gitu kan. Itu kayaknya tenang banget gitu. Terus apalagi untuk orang tua. Jadi keluarga itu ya segalanya juga buat aku. Setelah Tuhan, keluarga. Oke, kembali lagi Kak ya. Ya, Tadi aku Kak, menu istimewanya Pak? ya. Ya. 1, 2, Ini nggak kepencet kan nama aku kan? Kak. Enggak ya? Oke, sekali lagi. Ya. Kak, kalau boleh tahu Mbak Milina ini menu istimewanya apa ya Kak? Menu istimewanya ada di bakmi istimewa. Ada juga di nasi campur Hainam. Itu menu istimewanya. Jadi kalau menu bakmi istimewa itu isiannya ada non halal ya. Jadi ada B2 cincang, char siu madu, dan bipang crispy-nya. Ganti pos. Siapa? Tahan. Action. Tahan. Senyumnya lepas. Tahan. Action. Ganti pose. Lihat sini, pelan-pelan. Tahan. Ganti pose. Tahan. 1, 2, action. Ganti pose. Ganti pose pelan-pelan, ganti lagi Kak. Siap-siap mau love ya. Siap-siap love. Tahan. Tahan. Cakep Pak. Ganti pose. Cakep. Tahan. Yaudah nanti kita ngobrol bentar ya.
samping lagi. Lihat di sini dong, Kak.